kita akan belajar bersama-sama tentang satu hal ini, yaitu ketaatan di tengah ancaman, ya. Ketaatan di tengah ancaman. Nats kita akan melihat terlebih dahulu, ya. Tolong diklik dari Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-30. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan dan Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik supaya kita bisa mengerti konteks dari cerita ini. Ya. Seperti minggu lalu kita juga mendengar firman melalui Ibu Gembala juga membahas dari Daniel, tapi saya menyampaikan dari sisi yang berbeda. Ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi pada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Allah kita, Allah yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Baik, puji Tuhan.
Nah Bapak Ibu, kembali kita mengingat bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Katakan sama-sama saya, 23. Tahun 2026, sama-sama lebih keras, tahun amanat agung. Ya, sekali lagi, 23. Tahun 2026, tahun amanat agung. Goal kita di tahun ini adalah kita menjadi murid agar kita bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan saudara, hari ini Tuhan mengajar kita sebagai seorang murid, karena murid itu identik dengan ketaatan. Ya, dari kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego ini mengajarkan kepada kita tentang ketaatan yang membawa kepada kemuliaan Allah. Bagaimana mereka ada dalam tekanan, ya. Mereka berani melawan arus di tengah tekanan budaya Babel. Saat itu budaya Babel adalah mempraktekkan penyembahan berhala, saudara. Tetapi 3 orang ini luar biasa, mereka berani menentang, berani menolak perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung. Raja ini keras, ya. Kemarin disampaikan bahwa ini adalah salah satu penguasa dunia, saudaraku, ya. Dan Nebukadnezar ini memberikan perintah yang keras, semua harus menyembah patung yang aku dirikan. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego lebih memilih untuk takut kepada Allah mereka, meskipun menghadapi maut sekalipun. Dan akhirnya ending dari cerita ini, apa yang terjadi saudaraku? Tuhan menyatakan kuasanya yang besar atas kehidupan mereka. Jangankan mati, terbakar pun tidak. Ya, ini sesuatu yang spektakuler saudaraku, yang hanya Allah bisa lakukan. Dan kita menangkap dari cerita ini bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego dulu, ya, di bawah tekanan, berbicara masalah, berbicara pergumulan, mereka mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan juga akan bicara lebih jauh bagi kita. Keadaan memang tidak semakin baik, tantangan semakin besar. Menjadi murid yang menyelesaikan amanat agung juga tidak mudah. Perlu effort yang sungguh-sungguh, perlu komitmen yang baik. Tetapi janji Tuhan, ketika kita tetap memilih untuk taat, di tengah ancaman sekalipun, kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Apa rahasianya? Ya, Sadrak, Mesak dan Abednego tetap berjalan dalam ketaatan di tengah ancaman yang sedemikian. Saudara, saya menemukan pada ayat yang ke-16, ya, mereka berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Saudara, mereka punya keberanian yang luar biasa untuk menolak kompromi dengan dosa. Saudara, ketika seseorang kompromi dengan dosa, artinya kompromi itu ya enggak apa-apalah, sedikit-sedikit enggak apa-apa. Memang kata kompromi itu tidak sepenuhnya berarti negatif, tapi dalam konteks kompromi dengan dosa, artinya itu membuat kita menurunkan standar, ya, dan kita mengorbankan prinsip kebenaran. Pada zaman itu, ya, Israel berkompromi. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah berhala. Dari hal ini kita belajar bahwa kompromi dengan dosa itu adalah ragi yang merusak kehidupan kita, saudara. Meskipun terlihat kecil, tetapi itu bisa merusak seluruh kehidupan rohani kita. Sama seperti ragi yang menghamiri seluruh adonan. Saudara, saya akan tunjukkan sikap tidak kompromi mereka seperti apa.
mereka berani menolak perintah raja. Pada masa itu, peraturan raja itu adalah sesuatu yang harus ditaati. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh dibantah. Tetapi mereka memilih untuk taat kepada perintah Allah. Ya. Kadang tanpa kita sadari, kita orang Kristen zaman sekarang itu gampang banget kompromi kan. Iya apa iya? Tapi kalau di HOG tidak ada, aminnya kok ragu-ragu ya, apa banyak yang kompromi di tempat ini. Tapi kalau di HOG tidak ada, amin, ya, kita hanya menyembah Allah kita yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Nggak apa-apalah, lagi kondisi darurat, ya kita minta bantuan orang pinter nggak apa-apa. Ya, minta bantuan suhu enggak apa-apa, bantuan temperatur. Ya. Enggak apa-apalah, Tuhan juga tahu. Nah itu kata siapa Tuhan juga tahu? Ya memang Tuhan tahu kalau Anda melanggar gitu kan. Saudara, ini bukan berbicara fanatik, tetapi ini berbicara prinsip kebenaran, saudara. Ya. Hati yang tidak teralih dari Allah kepada ilah-ilah yang lain. Lihat, mereka punya keyakinan iman yang teguh. Mereka punya keyakinan bahwa Allah itu mampu untuk menyelamatkan mereka. Ketika Daud berkata di hadapan orang Filistin dan di hadapan orang Israel, ketika Filistin punya jagoan perang yang namanya Goliat, dan Daud berkata demikian, pada hari ini aku akan memenggal kepalamu dan menyerahkan nyawamu, menyerahkan tubuhmu kepada burung-burung di udara. Saya mau tanya, waktu Daud ngomong seperti itu, Goliat sudah kalah belum? Goliat sudah dikalahkan belum? Belum. Ya. Itulah keyakinan iman yang teguh, saudara. Ya. Jadi sebagai orang percaya, memang masalah belum selesai, belum ada jalan keluar. Tetapi kita harus perkatakan keyakinan iman kita. Jangan kompromi. Ya. Kita harus tetap kuat di sana, saudaraku. Karena apa yang kita katakan, kalau itu lahir dari iman kita, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mereka hidup kudus di lingkungan asing, mempertahankan jati diri sebagai umat Tuhan di tengah lingkungan penyembah berhala di Babel. Kadang hal sepele aja kita kompromi ya. Kemarin kok nggak kelihatan di kebaktian, kenapa? Iya Pak, kemarin kerja bakti. Sepele banget. Bukan berarti nggak boleh kerja bakti. Jadi kita belajar lebih cerdas sedikit, saudara. Loh masa nggak boleh kerja bakti, nanti gimana Mak? Bukan nggak boleh kerja bakti, tapi kamu kan bisa ngomong. Maaf Pak, bukan saya nggak mau ikut, tapi saya ada ibadah. Coba ajak orang lain di luar kita kerja bakti di hari ibadah mereka. Mereka mau enggak? Enggak mau, saudara. Tapi kadang ibadah itu gampang banget digoyang. Nah itu hal-hal kecil yang bentuk-bentuk kompromi itu seperti itu, saudara. Ya. Ada orang nanya, Pak, cengbeng boleh enggak Pak? Cengbengan. Boleh enggak Bapak Ibu? Ya. Cengbengan boleh enggak? Datang ke kuburan orang tua pada hari cengbeng boleh enggak? Boleh, boleh. Tapi yang enggak boleh itu, kita itu doa di depan makam orang tua. Kita bawa ayam kodok, bawa baikut, lah itu enggak boleh. Anda lagi bawain ke siapa? Waktu hidup aja enggak pernah dibeliin ayam kodok. Iya toh? Nah ini punya prinsip kebenaran seperti itu. Apa yang Alkitab katakan, kita akan mentaatinya.
Bukan gak boleh kita menghormati orang tua. Kadang kan dikonfront ya, orang Kristen itu gak menghormati orang tua. Kata siapa? Alkitab ajarkan, Alkitab tegaskan, buat satu rule yang jelas. Orang yang tidak menghormati orang tuanya, dia adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Jelas, tapi menghormatinya harus sesuai dengan firman. Waktu orang tua kita masih hidup, hargai mereka. Kasihi mereka. Berikan yang terbaik bagi mereka selama kita bisa berikan. Ya. Tapi setelah mereka dipanggil Tuhan, kita hanya datang menghormati mereka karena apa? Karena kita tahu di makam ini orang tua kita dimakamkan. Tubuhnya, jasadnya berbaring di sini. Dan kalau orang tua kita pun sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saat nanti Tuhan Yesus datang di angkasa, maka tubuhnya juga akan dibangkitkan. Jadi nggak boleh lagi kita datang doa, minta restu. Nggak bisa, sudah meninggal. Alkitab katakan orang meninggal itu sudah tidak bisa lakukan apa-apa. Ya, nah itu harus kuat dalam prinsip-prinsip yang demikian. Saya sering ingatkan juga, ayo orang Kristen kalau datang ke rumah duka, kamu hormati keluarga enggak apa-apa lah. Kasih salam atau mau hormat seperti ini. Tapi enggak usah doa di depan orang yang sudah meninggal. Ya, Alkitab enggak pernah ajarkan seperti itu. Enggak usah doakan orang di depan peti. Ya, Anda aja di rumah enggak pernah doa kok. Di rumah duka kok doa. Ya toh? Doa, waduh. Semasa hidupnya aja Anda enggak pernah doakan. Karena itu doakan sekarang kalau orang-orang yang belum percaya supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datang, berikan hormat kepada keluarganya, cukup. Nah itu praktekkan cara-cara yang demikian ya. Kita harus tunjukkan kehidupan yang kudus di lingkungan yang asing. Berani menghadapi resiko. Mereka lebih memilih masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala daripada menyembah berhala. Mereka itu sudah ada dalam tekanan dan ancaman loh. Kalau nggak mau nyembah patung Nebukadnezar, patung emas yang didirikan, engkau akan dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Wow, bagi saya mereka punya komitmen yang luar biasa kepada Tuhan. Saudara, tunjukkan. Hari ini mungkin Anda tidak menghadapi patung Nebukadnezar. Tapi mungkin Anda menghadapi tantangan-tantangan ketika engkau akan beribadah. Ketika engkau akan pelayanan. Ya, ketika engkau meresponi panggilan Tuhan. Engkau harus tunjukkan bahwa aku tidak mau kompromi. Aku mau memberikan yang terbaik, menunjukkan kesetiaanku kepada Allah. Ya, Saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego akhirnya dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Dibuat 7 kali lebih panas. Wow, sampai yang ngikat, yang lempar mereka itu mati loh saudara. Tapi yang luar biasa, mereka dalam keadaan baik-baik saja. Kok sudah taat, tapi kok masih masuk perapian ya? Kok Tuhan tetap izinkan mereka masuk perapian? Nah ini pertanyaan yang banyak muncul saudara. Ya, Tuhan, aku sudah taat loh Tuhan. Kok aku masuk ke perapian yang menyala-nyala? Bukannya Tuhan bisa lindungi aku supaya gak masuk perapian? Tuhan, aku sudah taat. Tapi kok belum ada jawaban doa. Tuhan, aku sudah taat Tuhan. Tapi sepertinya kok tidak ada pertolongan. Tuhan, aku sudah taat. Tapi kok proses yang aku alami itu masih saja terjadi, proses yang berat. Anda bisa bayangkan jika Sadrak, Mesak dan Abednego kompromi dengan perintah raja. Gak apa-apalah kita sembah, tapi kan hati kita gak ke situ. Banyak enggak orang kayak gitu? Gak apa-apalah, kan yang penting hati kita ke Yesus. Ya toh? Tapi kadang-kadang kita kompromi. Gak apa-apalah hari ini gak bisa ibadah, yang penting hatiku tertuju kepada Yesus.
ibadah kita itu merupakan bukti komitmen kita bahwa hati kita tertuju kepada Yesus. Jangan dibalik. Jangan diputar-putar, saudaraku. Ya, ini prinsip yang sangat dasar yang selalu saya ajarkan, dan saya berharap jemaat Tuhan bisa merespon dengan baik. Ya, jadi kalau Pak Gembala ajarkan, ayo punya komitmen ibadah untuk kebaikan saudara. Karena itu menunjukkan kau tidak kompromi terhadap dosa, tapi hanya fokus kepada Allah. Ketika Pak Gembala ingatkan, ayo ibadah, berikan yang terbaik, persiapkan waktumu. Kalau Anda mungkin mau sarapan dulu sebelum ibadah, spell waktu. Ya, saya mau ke gereja tapi saya mau mampir dulu jajan, beli nasi megono. Tapi Anda berangkat dari rumah 8:45. Selesai maem nasi megono jam 8:15. Dan Anda nyampe di gereja 8:30. Saudara, ini hal-hal yang sepertinya sederhana, tetapi kita tunjukkan bahwa aku gak mau kompromi Tuhan. Ya, kita mau melihat pertolongan Tuhan kan saudara. Tapi mari kita belajar untuk kita punya, untuk terus menjaga prinsip kebenaran ini saudaraku. Anda bisa bayangkan kalau mereka kompromi, ya, atau mereka kecewa dengan orang-orang yang melaporkan mereka kepada raja. Gara-gara kamu ya, aku jadi ketahuan gitu kan kira-kira. Tapi mereka tidak kompromi dengan itu. Mereka tetap punya prinsip, aku tidak mau nyembah. Dan mereka tidak menyalahkan siapapun. Ya, saudara, ketika proses Tuhan datang, tetap berjalan dengan iman yang teguh. Boleh di next? Ya. Itu adalah gambar peleburan emas. Tahukah Anda, emas yang dilebur atau dimurnikan, itu harus dimulai dengan suhu kurang lebih 1000 derajat Celcius. Sampai sekitar 1400 derajat Celcius. Di suhu itulah baru unsur-unsur yang lain di luar emas murni itu akan keluar dan terpisah. Saudara, kita sama-sama menghadapi proses. Jangan berpikir kalau Pak Gembala gak ngalami proses. Kita semua punya masalah. Kita semua diproses sama Tuhan. Kita semua didewasakan sama Tuhan. Katakan amin. Bahkan beberapa kali ini kita terus mendengar dilemahkan. Ya. Kita sepertinya ngalami tekanan yang sedemikian, Tuhan kayaknya gak tahu selesai kapan. Tapi itulah proses pemurnian yang Tuhan kerjakan. Kenapa Tuhan harus mengalami seperti ini? Ingat saudara, kalau gak 1000 derajat, kotoran itu gak keluar. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Saya berharap tidak ada lagi yang mengeluh. Apalagi yang lari dari masalah dan berkata, udahlah, aku sudah gak sanggup lagi, aku sudah gak ngerti lagi, sudahlah. Ya, nah saudara, kalau responmu benar, maka engkau akan menjadi better person. Apa artinya better person? Apa? Orang yang lebih baik. Tapi kalau kita menghadapi proses pemurnian dan respon kita salah, kita akan menjadi bitter person. Bitter itu cuman beda I satu. Tapi artinya jauh. Bitter itu orang yang kepahitan, saudaraku. Ya, mari saudara, kita belajar untuk berani untuk tidak kompromi terhadap dosa. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang kedua, ya,
Pada ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, saya menggarisbawahi ayat yang ke-18 mulai dari kata kami di sana, ya. Perhatikan dari ayat 18, tetapi seandainya tidak. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego ini berani berkata-kata di hadapan orang-orang pada saat itu, ya. Kalau dimulai ayat yang 17 mereka berani bilang gini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Ini keren gak saudara? Kalimat yang 17 ini statement mereka luar biasa gak? Kalau bagi saya ayat 17 itu masih biasa. Tapi yang luar biasa adalah di ayat ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Kalau yang 17 itu iman jikalau. Tapi kalau yang 18 itu yang keren, itu iman walaupun. Ya, saudara, pengenalan akan Allah dan berserah penuh pada bagian yang kedua ini, itu tidak dapat dipisahkan. Mereka sungguh-sungguh mengenal Allahnya, sehingga mereka bisa berkata-kata demikian. Dan mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya. Ini tidak bisa, dua ini tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Tapi kadang ada orang mengaku dirinya mengenal Allah, tetapi tidak mau berserah penuh kepada Tuhan. Coba di next. Anda lihat di sini, mengenal Tuhan itu koheren, tidak bisa dipisahkan dari berserah penuh. Ya. Kalau orang mengenal Tuhan akan berserah penuh. Katakan amin. Dan orang yang berserah penuh karena dia mengenal Tuhan. Ya. Sampai di sini saya berharap Anda menangkap dengan baik. Iman Sadrak, Mesak dan Abednego adalah iman yang tidak kompromi. Katakan iman yang tidak kompromi. Dan mereka juga punya iman walaupun. Katakan iman walaupun. Iman walaupun itu apa, saudaraku? Iman yang tidak berdasarkan hasil. Ya. Apakah diselamatkan atau tidak? Apakah doamu dijawab atau tidak? Apakah yang kau minta diberikan atau tidak? Itu tidak berdasarkan hasil itu seperti itu. Melainkan berdasarkan kepada ketaatan kepada Allah. Karena itu saya sering mengingatkan kepada jemaat Tuhan. Kita ikut Tuhan itu udahlah. Kita itu serahkan total hidup kita. Jangan ngotot, jangan ngeyel. Kalau Tuhan mau bersihkan hidup saya, hidup saudara, turut saja, taat saja. Nggak usah cari kambing hitam. Ya, nggak usah ada pembelaan. Kemarin saya mendengar ada orang yang berkata-kata tidak baik tentang saya. Dan dia mulai cerita-cerita kepada orang. Ya bukan jemaat sih. Alhamdulillah bukan jemaat. Kalau jemaat ya astagfirullah kalau memang jemaat ya. Tapi alhamdulillah ini bukan jemaat. Bilang kanan kiri, alhamdulillah ini bukan jemaat. Ya, jemaat HOG semuanya sayang sama Pak Gembala. Katakan amin. Wah, kok ditepukin memang ulang tahun. Kemarin yang ulang tahun itu Ibu Gembala ya. Ya, saudaraku ya. Sampai di mana tadi? Nah, orang ini ngomongnya sebenarnya saya bisa saja klarifikasi ke dia kan. Ya toh, saya harus datangi, saya mau minta kejelasan. Anda tahu kan tipikal saya. Saya itu bukan orang yang takut ngadepi orang, saudaraku. Tapi dalam perenungan, apapun mau tak lakukan itu kan saya renung dulu, doa dulu. Supaya tidak salah ngomong. Roh Kudus ingetin, sudahlah gak usah. Tetapi Tuhan, gak usah. Ya. Kemarin di
spiritual breakthrough? Berapa banyak yang hadir, lambaikan tangan? Anda diberkati dengar firman Tuhan di hari Jumat kemarin, katakan amin. Coba bilang ke orang-orang yang tidak angkat tangan, rugi kamu. Bilang dengan tegas, dengan berani, rugi. Ya, saya mau ngomong apa jadi lupa. Ya, saudara, kadang Tuhan itu ajari kita dan enggak usah. Orang kalau tersinggung, orang kalau enggak terima, orang sampai datang marahin orang sampai datang menjelaskan, maksudmu apa ngomong kayak gini? Enggak terima sampai mutung ya, misalnya ya. Sebenarnya saya mau tanya, yang lagi bermasalah, yang lagi kesenggol itu apanya sih? Yang datang hari Jumat pasti tahu, apanya sih? Egonya. Saudara, sadarilah bahwa kita sama-sama sedang diproses sama Tuhan. Jangan sedikit-sedikit tersinggung. Kalau Anda sedikit-sedikit tersinggung berarti egomu masih sangat tinggi. Dan dengar apa yang saya bilang. Kalau orang yang demikian, dia akan diizinkan oleh Tuhan. Disinggung, 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 disinggung. Sampai egonya itu turun. Yang nomor satu itu bukan harga diri kita. Yang nomor satu itu adalah Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Ya, saudara, mari kita belajar dari iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, saya punya satu pertanyaan dalam kehidupan kita, apa sih yang kita andalkan? Apakah Anda mengandalkan orang? Ya, enggak Pak. Apakah Anda mengandalkan uang? Enggak Pak, tapi jujur, cek sekarang dalam hatimu. Kalau orang yang punya uang, andai kata semua uang Anda hilang atau tidak ada, apakah engkau masih bisa tenang? Zaman sekarang itu semuanya itu serba berubah dengan cepat. Kemarin saya melihat satu video, orang buat konten mengingatkan, jangan sampai pinjamkan HP ke orang. Minjemin 10-15 detik, dia pencet angka, maka itu akan mengirim SMS yang masuk itu ke HP dia. Dan di situ nomor OTP, kalau Anda tahu urusan dengan perbankan, ya, kalau kita pakai kartu kredit atau apa, OTP itu dikirimnya ke SMS dan itu bisa dibelokin ke sana. Dan dalam waktu singkat, keuangan Anda bisa dicuri. Saudara, yang di dunia ini tidak ada yang abadi. Ada orang yang stres karena nggak punya uang. Tapi ada orang yang stres gara-gara kakean uang. Bingung, takut, uangnya mau digimanain. Karena itu bersyukur dan berbahagialah kalau kita tidak stres karena kedua hal itu. Katakan amin, saudara. Dulu waktu Benaya masih berapa ya, SD ya. Dia itu di bawah puting ini, itu ada semacam benjolan. Ya. Lalu kami bawa ke dokter di Purwokerto, dokter bedah. Anda tahu dokter ini termasuk dokter yang terkenal di Purwokerto, sudah lama, sudah senior. Lalu dia langsung bilang gini, enggak ngomong babi bu, enggak jelasin itu sakitnya apa, langsung bilang, ini harus diambil, silahkan kalau kelas 1 segini, kelas 2 segini, kelas 3 segini. Hah? Langsung diambil. Akhirnya kami tidak jadi untuk penanganan lebih lanjut. Karena apa? Karena enggak punya uang. Akhirnya kami kesempatan berikutnya kami bawa ke rumah sakit Immanuel, ketemu dengan dokter bedah yang cukup baik, dan dia berkata gini, ini cuman perubahan hormon Pak, tunggu aja lihat beberapa minggu bulan nanti hilang. Bener loh, hilang saudaraku, untung orang dibelek-belek. Anda tahu, untung gak jadi dioperasi gara-gara apa? Gak punya uang. Coba kalau waktu itu saya punya uang, main operasi, main tindakan ini, tindakan itu.
Saudara, bukan nggak boleh punya uangnya, bukan nggak boleh minta tolong sama orangnya, tetapi yang dimaksudkan mengandalkan Tuhan itu gini loh, Tuhan yang nomor satu. Mengandalkan Tuhan itu gini loh, Anda hatimu berkata, Tuhan kalau bukan Tuhan yang tolong, aku nggak bisa. Nah, untuk membuat kondisi yang demikian, supaya hatimu benar-benar berkata demikian, itu yang nggak mudah. Ya. Selama masih ada yang kita pegang, kita andalkan. Selama masih ada yang menjadi reserve dalam kehidupan kita, yang membuat kita merasa aman selain Tuhan, kita akan mengalami kesulitan untuk mengandalkan Tuhan. Rasa aman kita karena apa, saudara? Coba jawab dalam hatimu, rasa amanmu karena apa? Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Jangan hatiku tenang karena tabunganku, karena asuransiku. Saudara, Paulus bilang gini, kamu boleh punya ini punya itu, tapi hiduplah seperti kamu tidak punya apa-apa, supaya hidup kita tertuju kepada Tuhan. Itu berserah penuh, itu demikian. Saya mungkin pernah saksikan ini, tapi saya ulangi saksikan lagi. Satu kali dulu ya, udah lama sekali, saya waktu itu sedang ambil kuliah di Surabaya dan pulang pergi ke Purwokerto. Waktu itu saya itu naik bis. Ya maklum lah, namanya melayani, namanya baru membangun keluarga, jadi kadang-kadang uangnya mepet. Pas pulang saya naik bis dari Surabaya ke Jogja, Jogja Purwokerto, oke? Sampai di Jogja aman, bilang aman. Dari Jogja ke Purwokerto, lah ini PR-nya. Ternyata begitu saya buka dompet, duit saya kurang buat bayar bis. Saya lupa waktu itu bisnya itu katakan berapa belas ribu gitu ya. Tapi kenyataannya memang uang yang di dompet saya nggak nyampe. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau Anda sudah ada naik bis dan Anda buka dompet, uangmu kurang. Saya mau tanya, jujur jawab. Anda tetap duduk apa turun? Hah? Hah? Kok gerenjem sih? Anda tetap duduk, tetap diam di bis, apa turun? Turun apa duduk sih jawabnya? Turun. Wah hebat ya. Duduk. Siapa yang tetap duduk? Sedikit, cerit. Siapa yang turun? Wah ini rombongan. Tapi waktu itu saya tidak turun. Wes lah urusan engko. Memang hamba Tuhan itu kadang-kadang itu imannya itu kayak gitu ya saudaraku ya. Kayak kemarin di SB saya juga kesaksian kan. Bagaimana perjalanan saya menguliahkan mereka. Bilang yang gak datang SB rugi. Ya, saya cerita kesaksian. Saya nguliahin mereka sampai selesai. Saya gak pernah bilang karena papimu hamba Tuhan di kota kecil. Kamu pilih kampusnya yang murah-murah aja ya. Kamu cari yang beasiswa penuh ya. Enggak. Saya bebaskan mereka. Kamu mau kuliah di mana? Kamu doa, tanya sama Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Iman saya demikian. Jalani setiap semester bayar 15 juta. 2 tahun kokonya kuliah, adiknya masuk. Selisih mereka 2 tahun kurang. Jadi artinya dalam 1 semester di tahun yang bertemu itu, saya harus membayar berapa? 2 kali 15 juta. Saudara tidak sebanding dengan apa yang saya miliki. Tapi saya punya iman. Kalian kuliah,
Kalian milik Tuhan. Tuhan yang cukupkan kebutuhanmu. Tuhan yang pelihara nyatanya. Dipelihara Tuhan enggak? Dipelihara Tuhan enggak? Sampai mereka bisa beli komputer, upgrade komputer. Loh, gak pernah minta uang sama papi kok komputernya jadi api. Saya sampai tanya sama Benaya, Ben komputermu sekarang tuh mahal ya nilainya? Ya 2 motor Vario lah. Pi. Tapi gak pernah minta uang papinya loh. Ternyata waktu itu mereka tuh nabung. Uang makannya dipepet, makannya cuma mendoan. Awas kurang gizi saya bilang ya. Makannya mendoan gitu. Ditabung buat upgrade komputer. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu, bayar uang kuliah, bayar uang kos, bayar uang, kasih uang jajan. Saudara dengan pertolongan Tuhan, banyak kesaksian. Kalau saya saksikan detail, gak cukup waktunya saudara. Tapi intinya waktu mereka mau kuliah, saya gak pegang uang. Saudara, itu yang harus kita bangun. Hati yang mengandalkan Tuhan. Dan mereka bisa selesai dengan baik. Nah waktu itu di bis saya gak turun. Saya naik. Dan begitu saya naik di samping supir di kursi depan itu duduk seseorang. Rupanya dia kenal saya. Dia mamahnya itu langganan salonnya Oma di Purwokerto. Oma dulu kan buka salon rame di Purwokerto ya. Nah, kok Andi gitu. Saya juga gak terlalu kenal tapi oh ya gitu. Terus udah toh saya duduk. Tenang aja, bis jalan. Tambah deg-degan ini. Dan biasa setelah bis jalan, berapa menit setelah itu, kena itu mulai berjalan dari bangku pertama. Bangku kedua, saya duduk di bangku kelima. Bangku ketiga, sampai akhirnya tempat saya. Saya belum ngomong apa-apa. Dia langsung bilang gini, Mas, sudah dibayar sama yang di depan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Gitu. Nih, saya nggak ngomong loh kalau saya nggak punya uang. Ya. Tapi rasa tenang kita, jangan karena hal yang lain ya, tapi hanya karena Tuhan. Amin saudaraku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, katakan, di situ tanganmu bekerja. Mari dengan mengangkat tanganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Nyatakan kepada dia, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pujian bagi Allah kita saudara. Ciri orang yang berserah penuh adalah tidak menuntut apapun, terutama dari Tuhan. Saudara, Tuhan ajari kita sampai ke level ini saudara. Memang kemarin Bu Gembala juga bilang, jemaat HOG ini rada dipaksa sama Tuhan jadi dewasa saudara. Karena kita harus jadi murid. Saudara, orang yang berserah penuh itu tidak menuntut. Coba bilang kanan kiri, orang yang berserah penuh tidak menuntut. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir. Dari Daniel pasal yang ketiga ayat 28.
Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja. Ini saya ngomong raja sendiri ya, lucu juga rajanya ya. Dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Wow, mereka memuliakan Allah. Ya, karena itulah yang menjadi tujuan hidup mereka. Dan pagi ini, saudara, saya mau katakan kepada kita semua di tempat ini, apapun keadaanmu, apapun pekerjaan dan profesi saudara, apapun panggilan saudara, apakah ada yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, seperti kami melayani sepenuh waktu, ataukah di marketplace, ataukah Anda melakukan yang lain. Saudara, ingat, tujuan hidup kita, tujuan utama kita adalah memuliakan Tuhan. Katakan amin, saudara. Pada waktu itu banyak pejabat penting itu menghadiri peristiwa penghukuman. Ya, kalau Anda lihat di sana wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang. Mereka datang, nggak tahu Kapolres datang nggak waktu itu ya. Lagi viral ya saudaraku ya. Mereka melihat prosesnya sampai penghukuman Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka diikat, dicampakkan. Dan bagaimana api itu tidak mempan kepada tubuh mereka. Wow. Allah menyatakan kuasanya dan menyelamatkan mereka. Next. Dengar baik-baik. Tuhan pakai peristiwa itu untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Karena tujuan utama dari Sadrak, Mesak dan Abednego adalah agar Allah yang mereka sembah itu dimuliakan. Apakah Anda menyadari hal ini, saudara? Hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk memuliakan Tuhan? Tapi hari ini Tuhan ingatkan, memuliakan Tuhan harus menjadi tujuan hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Orang yang tadinya terpuruk, ketika dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan pulihkan kehidupannya. Saudara, mari kita hidup apa adanya. Saya selalu katakan, ini keluargamu, saudara. Ini keluarga rohanimu. Anda semua diterima di tempat ini. Amin, saudaraku. Gereja ini tidak pernah membedakan apapun. Apakah status sosial, apakah dari latar belakang, etnis dan lain-lain. Tidak pernah ada pembedaan apapun. Tapi mari kita belajar untuk menempatkan diri dengan baik. Hidup apa adanya. Di tempat ini apa adanya, saudara. Ya, jangan ada apanya. Memanfaatkan kebaikan orang-orang. Ya, dikul. Ayo bangun keluarga rohanimu dengan baik. Hidup apa adanya. Tidak perlu aku jadi orang yang paling hebat, paling benar, paling suci. Sedikit diingatkan marah, tersinggung. Ada apa sedikit mutung. Ayo saudara, sudah bukan lagi masanya seperti itu. Ya, kita mau bereskan karena tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Do not live with a victim's mentality, but live with a victor's mentality. Victor itu pemenang, orang yang menang dalam kehidupan. Karena itu kalau yang belum punya anak, nanti anaknya dikasih nama Victor. Di sini ada Victor Ricardo dan di belakang juga ada Pak Victor ya. Mereka pemenang-pemenang. Kasih tepuk tangan, kasih semangat buat mereka. Ya. Saudara ini loh, Tuhan ingatkan ini loh.
Ya, ketika ngalami proses, jangan hidup dengan, ini artinya apa sih Pak? Artinya apa ya? Jangan hidup dengan mentalitas korban. Ya. Apa-apa selalu iya, selalu kita itu yang jadi korban gitu. Ada apa-apa iya supaya orang kasihan, supaya orang menolong kita. Ngalami proses, saudara jangan lagi punya mentalitas korban, tapi kita harus punya mentalitas seorang pemenang. Victim mentality, ya, merasa tidak berdaya, selalu menyalahkan situasi atau menyalahkan orang lain, dan tidak bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Tapi victor's mentality adalah mengambil tanggung jawab, bangkit dari kegagalan, dan fokus pada solusi. Sekali lagi saudara, Anda semua diterima di tempat ini, katakan amin. Ya, kalau ada yang merasa dibedakan, kalau ada yang merasa Anda diperlakukan dengan tidak baik, itu tidak benar. Karena semua adalah bagian dari keluarga rohani di tempat ini. Yang terpenting apa? Kita mau bertumbuh bersama-sama, kita mau berproses bersama-sama. Ya, jangan menang-menangan. Aku selalu benar, orang lain selalu salah. Itu menang-menangan, saudara. Anda tidak selalu benar. Kadang-kadang Anda salah, orang lain yang benar. Saya tidak selalu benar, kadang-kadang saya juga bisa salah. Kita tidak ada yang selamanya benar, kadang-kadang kita bisa salah. Ayo bagikan sesuatu yang membangkitkan. Kalau ngomong itu harus yang memotivasi. Kalau bicara itu mbok kata-kata yang baik. Orang itu didorong justru yang belum pelayanan jadi pelayanan. Jangan justru bilang sebenarnya nggak melayani juga nggak apa-apa. Kata siapa? Ya, ada pelayan Tuhan yang ngomong kayak gitu. Firman Tuhan jelas kok bilang, orang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan itu tanda dia membalas kasih Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kadang orang dalam kerepotannya sendiri, dalam pergumulannya sendiri, berpikir udahlah repotlah, angel lah, apalagi kalau gak bisa datang doa, ya toh. Kemarin saya juga bilang di SB, bilang kanan kiri, rugi. Saya bilang yang di SB kemarin, wow kalau waktu mau Natal, SB penuh. Karena ada yang melayani di Natal, ada pengisi acara, SB penuh. Tapi giliran setelah Natal mulai berkurang lagi, saudara. Ayo perbaikilah sama-sama, ya. Saudara, kata-kata kita, kata-kata yang membangun. Saya titip ya, boleh kok. Anda boleh akses 1 kali 24 jam ke Pak Gembala atau ke Gembala Kulmu. Kalau ada orang ngomong gak bener di Kul, cerita sama saya. Kalau Anda gak berani ngingetin, ngomong sama Gembala Kulnya. Jangan sampai kata-kata yang tidak baik itu menghamiri seluruh adonan. Ya udah, kalau memang gitu tersinggung aku keluar. Loh kalau memang Anda gak mau berubah gak apa-apa. Kan saya udah bilang dasarnya tadi, Anda diterima dengan baik di sini, tapi harus bisa menempatkan diri dengan baik. Jangan gara-gara sikap perkataan, orang tersandung. Orang yang suka nyandungi orang. Lama-lama Tuhan akan ambil batu sandungan itu, saudara. Orang gak mau berproses, gak mau berubah. Tuhan punya cara sendiri untuk membereskan orang ini. Tapi kalau kita dengan rendah hati mau berproses, salah ya akui salah. Susahnya apa sih minta maaf? Kan saya sudah pernah saksi. Ya toh? Kadang-kadang kita juga harus minta maaf meskipun mungkin kita itu gak salah, saudara. Udahlah. Kalau memang aku ada salah, aku minta maaf. Sudah, jangan sampai ada ganjalan lagi loh ya. Ganjalan dibawa-bawa terus. Coba kalau nggak percaya, nanti Kevin sebelum pulang ya. Kamu pakai mobil kecil, mobil besar, Vin? Hah? Mobil kecil? Cari batu, Vin. Batu pondasi yang besar. Ganjelin di depan banmu, Vin. Gas. Bisa jalan nggak coba? Makanya orang yang selalu punya ganjelan, rohaninya nggak pernah maju.
dia hanya berjalan di tempat. Nggak bisa jadi murid. Ya, saudara, ini firman bagi kita semua, saudara. Karena memuliakan Tuhan harus menjadi tujuan utama hidup kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi ketiga hal ini, saudaraku, ya, ini tujuan utama hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama melalui apa? Baca sama-sama 2-3, melalui kesaksian hidup kita. Nama Tuhan dikenal dan dibesarkan. Siap? Katakan amin. Hidup kita menjadi saluran kasih dan saluran berkat Tuhan yang mengerti dan siap, katakan amin. Ya, hidup kita memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, katakan amin. Dari minggu kedua Januari sampai akhir bulan kemarin ada 18 orang yang saya temui di jalan, di warung, dimanapun. Dan saya beritakan Injil kepada dia. Dan ada 2 atau 3 orang didoakan lahir baru, saudara. Gara-gara saya beli kopi, saya injili dia. Ibu mau didoakan? Ibu mau enggak terima penebusan Tuhan Yesus? Mau Pak, didoakan mau? Ya mau. Doa. Di pinggir jalan doakan, saudara. Kalau hidupmu memuliakan Tuhan, Anda akan berani untuk bergerak memberitakan Injil. Jangan teralihkan. Ini loh tujuan, ingat. Ini yang harus jadi goal kita. Tujuan hidupku untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidupku untuk memuliakan Tuhan. Bukan seperti orang-orang dunia yang lain. Ya, slide terakhir. Jadi inilah 3 hal yang Tuhan berikan. Kita mau belajar bersama-sama. Ya, kunci ketaatan Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka bisa tetap taat di tengah ancaman. Karena 1, keberanian menolak kompromi dengan dosa. 2, mengenal Allah dan berserah penuh. Dan 3, memuliakan Allah sebagai tujuan utama. Tepuk tangan bagi Allah kita.